Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Bersama saya Yola Widi Rahayu, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kelas 12 SMA mengenai kritik sastra dan esai yang terdapat pada kompetensi dasar 3.12, yaitu membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Sebelumnya, apakah kalian di sini ada yang mengetahui mengenai kritik sastra ataupun esai? Nah, apabila kalian belum mengetahui mengenai kritik sastra dan esai, mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Kritik sastra. Secara etimologis, kritik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriteis yang berarti hakim dan kritikos yang berarti hakim kesusastraan. Bentuk krites inilah yang menjadi dasar dari kata kritik. Jadi, dapat disimpulkan secara harfiah, kritik sastra merupakan upaya menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberi pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman, dan penafsiran yang sistematik. Struktur dalam teks kritik sastra yang pertama yaitu pengenalan isu atau tinjauan karya, baik itu berupa prosa, puisi, maupun drama. Dalam pengenalan isu, di dalamnya terdapat identitas penulis, karya sastra yang pernah dihasilkan, penilaian secara umum, termasuk isi karya sastra itu sendiri, atau sinopsis. Yang kedua, terdapat pemaparan argumen, yang berisi analisis berkenaan dengan unsur-unsur karya berdasarkan perspektif atau sudut pandang tertentu dan interpretasi penulis terhadap karya sastra. Dan yang ketiga, terdapat penilaian dan rekomendasi, yang berisi timbangan keunggulan maupun kelemahan karya sastra yang diulas. Teks kritik sastra termasuk ke dalam teks ulasan, yaitu teks yang berfungsi untuk membahas berbagai pandangan mengenai suatu objek, isu maupun masalah tertentu. Nah, setelah kalian memahami mengenai pengertian dan struktur teks kritik sastra, maka kali ini kita akan menampilkan sebuah teks kritik sastra beserta strukturnya. Silakan disimak baik-baik ya. Di dalam paragraf tersebut, terdapat nama sastrawan dan karya yang pernah dihasilkan, yaitu Taufik Ismail, serta terdapat sinopsis dari antologi puisi tersebut. Hasil interpretasi puisi yang terdapat pada kumpulan puisi Tirani dan Benteng. Kemudian, pada paragraf ketiga, termasuk ke dalam struktur penilaian dan rekomendasi. Karena terdapat kelebihan maupun kekurangan dari karya sastra yang dikritik oleh penulis tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai adalah karangan atau tulisan yang membahas suatu masalah secara sekilas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dapat disimpulkan bahwa esai adalah tulisan yang mengandung opini dan sifatnya subjektif atau argumentatif dengan pandangan-pandangan pribadi yang logis dan dapat dipahami dengan baik. Tidak hanya itu, argumen yang disampaikan dalam esai harus didukung oleh fakta sehingga esai tersebut tidak menjadi tulisan yang fiktif atau imajinatif sang pengarang belaka. Dalam teks esai, terdapat struktur teks esai. Yang pertama, pendahuluan untuk mengungkapkan topik atau tema yang akan dibahas. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendahuluan yaitu latar belakang dan pendapat pribadi penulis mengenai tema yang akan dibahas secara lebih jelas dan detail pada bagian selanjutnya.
Yang kedua, isi dan pembahasan dari topik atau tema tulisan secara lebih detail. Dalam isi, penulis menjabarkan pendapatnya secara kronologis atau urut sesuai dengan ide yang disusun dalam kerangka sehingga esai menjadi koheren. Kemudian struktur esai yang ketiga yaitu kesimpulan atau penutup untuk merangkum atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan. Bagian ini berisi kalimat yang merangkum atau menyimpulkan apa yang sudah disampaikan di pendahuluan dan pembahasan. Kesimpulan juga tidak boleh melebar ke topik lain. Nah, setelah kalian memahami mengenai pengertian dan struktur teks esai, maka selanjutnya yaitu pemberian contoh dari teks esai beserta dengan strukturnya. Silakan simak baik-baik ya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan kritik sastra dan esai? Untuk menambah pengetahuan kalian, maka dari itu saya akan memberikan satu buah teks kritik sastra dan satu buah teks esai untuk kalian analisis berdasarkan strukturnya. Teks dapat diunduh pada link di bawah ini. Sekian video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan kalian dengan cara mencuci tangan dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran dari WHO agar kita dapat terhindar dari virus corona atau COVID-19. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.